Kalian percaya nggak? Ucapan adalah doa. King Indo, itulah kata yang selalu digunakan, diucap-ucapkan oleh para netizen dan orang-orang di luar sana. Bukan sebagai sesuatu yang serius, tapi melainkan sebagai meme, sebagai bahan candaan, yang mungkin akhirnya bakal membawa kita kepada takdir yang sesungguhnya sih kalau menurut gua. King Indo, King Indo, King Indo, King Indo, makin yang itu tapi King Indo. Setelah melihat pertandingan kemarin, siapa yang nyangka ranking 23 FIFA bisa dikalahkan oleh ranking 134 break. Bahkan menurut gua mereka juga gak bakal nyangka kalau mereka bakal kalah. Dan dengan adanya pertandingan kemarin gua jadi mikir gitu loh, break, kayaknya Indonesia makin pede deh. Dan seperti apa yang dikatakan oleh media-media luar tentang kemajuan sepak bola Indonesia nampaknya bakal terjadi gak lama lagi, dan sekarang lagi on progress. Dan untungnya ini belum sampai ke puncak perkembangan sepak bola kita. Coba kalau udah sampai puncak, ya banyak kan turun sih. Tapi enggak, gue cuma mau kasih kata-kata motivasi gue buat timnas Indonesia. Yuk, bisa yuk. Walaupun butuh 8 kali pertandingan untuk menang. Iya kali ya kalau nggak salah. Butuh 8 kali pertandingan buat menang lawan Korea Selatan. Tapi gue tetap bangga lah. Walaupun sempat mengira Samsung adalah ekspor mereka yang paling baik, tapi makin kesini gue sadar bahwa ekspor Korea yang paling baik adalah Sintayong sih. Subscribe. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan udah selama ini, tapi gue ngerasa kayaknya belum telat kalau gue buat videonya sekarang. Karena Piala Asia juga masih belum selesai ya kan. Dan setelah gue nonton pertandingan kemarin, menurut gue itu adalah pertandingan yang paling emosional dan paling ya gimana gitu ya, greget-greget, seneng gitu. Dan ngebuat hati gue jadi menyimpulkan, oh jadi gini ya rasanya punya timnas yang mainnya bagus. Ya walaupun nonton kemarin harus gue bayar dengan begadang, dengan gak tidur gitu ya, karena selesainya pun udah jam 4 gitu, berarti gue tetap senang. Dan sebenarnya gue adalah orang yang ya kagak begitu suka-suka banget sama bola dan gak pernah update soal perbolaan kecuali timnas dan Manchester City. Ya walaupun pertandingan kemarin cukup greget dan menurut gue sebuah pertandingan yang sangat emosional, walaupun emosionalnya itu pas momen-momen penalti gitu ya, tapi gue nonton sendiri itu tetap greget walaupun ya ngantuk sih. Dan kalau melihat menang Indonesia kemarin gitu, kita tuh pasti jadi berpikir emang seberapa kuat timnas Korea Selatan. Dan yang seperti kita tahu, Korea Selatan itu memiliki ranking 23 di FIFA, sedangkan Indonesia ranking 134 kalau kemarin gitu. Jadi menurutku ini adalah gap yang sangat jauh, dan kalau bisa menang menurutku ini sangat-sangat di luar burul itu. Tapi tetap gue bangga dan gue apresiasi kerja keras mereka dan latihan keras mereka. Dan seperti yang kita tahu gitu bahwa kayaknya itu Korea Selatan di Piala Asia ini kayaknya belum pernah kalah deh. Dan pertandingan-pertandingan mereka pun mengalahkan lawan-lawan mereka ya dengan skor yang gak imbang gitu. Dan kemarin tuh menurut gue jauh dari negara kita yang dulu gitu, dari Indonesia beberapa tahun yang lalu gitu, bre. Hebat ya Indonesia bisa mengalahkan mereka dengan ya agak sedikit jomplang lebih banyak ke kita, bre. Dari yang awalnya Korea Selatan menjadi negara yang langganan Olimpiade, sampai sebenarnya target mereka harus dipatahkan oleh ranking 134 FIFA. Menurut gue mereka keren banget sih. Dan ya tentu aja dengan peraihnya pertandingan kemarin yang mereka kalah itu, tentu aja mereka ya shock sih menurut gue, Blik. Dan jelas bukan hanya itu, Korea Selatan juga ya menjadi timnas yang langganan juga di Piala Dunia. Jadi ya udah bisa dibilang bahwa Korea Selatan ini ya tim besar raksasanya Asia, tim monster, dan tim-tim semacam itulah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang menurut gue juga sangat mengagetkan, ya wajar sih kalau misal sampai kalah dengan tim sekelas Indonesia yang sekarang udah sebagus ini. Pasti mereka bakal bilang,
emang boleh sebagus itu. Dan tentu saja keberhasilan Indonesia, timnas Indonesia khususnya dalam mengalahkan Korea Selatan kemarin tidak terlepas dari adanya kerja keras. Jadi pertandingan kemarin gue sangat yakin dan percaya setelah gue baca komen bahwa 5% hoki atau keberuntungan dan 95% kerja keras. Karena semenjak Pak Shin menjadi pelatihnya Indonesia, menurut gue gak cuma teknik-tekniknya aja, gak cuma dari strategi dan lain-lain aja yang dibenahi, tapi benar-benar mental timnas kita itu benar-benar digembleng dan dibenahi sebenar-benarnya menurut gua. Karena ya percuma aja kita punya strategi yang bagus, teknik yang bagus, tapi kalau kita kagak punya mental, ya pasti lihat bola aja takut ya kan. Dan menurut gua mental-mental juara seperti inilah yang kita nanti-nantikan sejak dulu. Dan untungnya Pak Shin berani ngambil keputusan yang tepat sehingga ya jadilah timnas Indonesia yang seperti sekarang. Dan kenapa gua bilang 95% kerja keras dan 5%-nya hoki atau keberuntungan, ya karena kita lihat sendiri gitu. Keberuntungannya itu ada di momen-momen pas penalti. Walaupun skornya 2-2 pada awalnya gitu, tapi menurut gua momen-momen penalti itu ya gak terlepas dari yang namanya keberuntungan dan hoki. Walaupun ya secara teknik mereka ya bagus-bagus semua gitu lah, namanya juga atlet gitu. Beda dengan gua yang nendang nggak kena bolanya, ya kan beda lagi gitu. Walaupun banyak juga yang bilang dan menghujat kenapa harus mengambil pemain keturunan, naturalisasi dan lain-lain, tapi menurut gua ini juga strategi yang dipakai negara hal lain juga. Dan kayaknya mungkin emang harus jalannya seperti itu dulu deh. Ya terbukti nasionalisme mereka nggak usah ditanyakan lagi, kayaknya sih benar-benar nasionalis gitu ya. Dan di pertandingan kemarin yang gua awalnya biasa-biasa aja jadi emosional karena apa? Karena Korea Selatan diuji dengan kartu kuning dan kartu-kartu merah gitu. Bahkan sampai pelatih Koreanya di kartu merah. Untung nggak wasitnya ya. Dan setelah menang lawan Korea Selatan, Indonesia juga masih belum berhenti perjuangannya. Dan pertandingan selanjutnya adalah melawan Uzbekistan. Ya mungkin ini bukan pertandingan yang mudah-mudah banget, tapi gue masih yakin Indonesia pasti bakal menang. Karena belajar dari pas Argentina ngelawan Qatar di Piala Dunia, awalnya kalah tuh. Tapi siapa sangka Argentina bisa jadi juara dunia. Jangan-jangan Indonesia juga bakal kayak gitu, bre. Dan setelah gua pikir-pikir kembali dan melihat ke belakang, ternyata selain K-pop-K-popnya, selain Samsung yang gua kira ekspor terbaiknya Korea ke Indonesia, ternyata ada yang jauh lebih baik dari itu semua, yaitu Shin Tae-yeol. Ya Pak Shin yang di negaranya udah bekerja keras mati-matian tapi dilempar telur. Setelah beliau sampai di sini, beliau disayang-sayang benar-benar gitu. Dan walaupun kata beliau kagak ada motif balas dendam, tapi menurut gua walaupun harus dinamakan balas dendam, ini adalah balas dendam yang sangat epic sih menurut gua. Mungkin di sisi lain Pak Shin gak enak dan sedih juga karena negara beliau harus pulang gitu. Tapi di sisi lain ya beliau pasti senang karena anak-anak didik beliau yang bisa memulangkan negaranya beliau. Ya pertanyaannya emang sebagus itu gitu ya. Lalu kenapa nggak dari dulu? Nah, ini menarik sih menurut gua. Ya kalau misal bisa dari dulu kayak gitu, mungkin udah dilakuin dari dulu. Tapi seperti yang kita tahu yang namanya sepak bola apalagi di Indonesia itu sangat-sangatlah rumit, sangat-sangatlah ruwet. Dan mungkin itu kali yang jadi alasan kenapa persepak bolaan dan perbal-balan di Indonesia ini dari dulu ya salah di tempat alias gitu-gitu aja. Dan untungnya semakin kesini dengan transformasi manajemen yang baik dan manajemen yang baru, mereka bisa ngambil keputusan yang tepat dan mulai melihat gitu bahwa fans-fans sepak bola di Indonesia, penggemar sepak bola di Indonesia itu sangat banyak dan sangat berharap banyak kepada federasi sepak bola Indonesia. Dan mungkin itu jadi alasan dan motivasi bagi mereka para pimpinan buat ngambil keputusan dan tegas mengambil keputusan. Gua ngomong apa sih? Nah, jadi balik lagi ke awal kenapa gue tadi ngomong bahwa ucapan adalah doa. Ya kadang emang benar-benar terjadi gitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan kadang tuh benar-benar terjadi. Dan gue sangat berharap semoga aja King Indo emang benar-benar menjadi doa buat kita dan bakal terwujud buat kita. Dan mudah-mudahan di masa depan Indonesia bakal menjadi the real King Indo yang sebenarnya. Terakhir gue ucapin terima kasih ke Pak Shin dan PSSI dan seluruh orang yang udah nyupport timnas Indonesia. Semoga kedepannya benar-benar menjadi King Indo lah. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue share, gue bicarain di video kali ini. Walaupun kakak jelas gue ngomong apa,
gue juga gak tahu amat tentang perbolaan. Tapi ya intinya itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan kalian pengen debat gue di kolom komentar. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.